Apa bedanya qada dengan qadar? Segala takdir yang Allah tetapkan, yang sifatnya itu masih dalam perencanaan Allah Ta'ala, masih jauh itu berada di alam azali, kehidupan alam semesta ini, Budan Bapak rahimakumullah, maka di saat itulah ditetapkan segala qada dalam kehidupan manusia. Sedangkan qadar yang mana dia? Qadar itu ibu dan bapa adalah segala pelaksanaan qadanya Allah dalam kehidupan sehari-hari, namanya adalah qadar. Gabungan qada dan qadar namanya takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tattabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ketua Pengurus Masjid yang saya hormati Kakanda Haji Asri Auzar beserta seluruh pengurus, orang tua kami yang kami muliakan, ibu dan bapa, imam masjid, tokoh masyarakat, cedik pandai rahimakumullah, hadirin wal hadirat, tamu-tamu Allah sidang jamaah maghrib yang berbahagia, insyaallah senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapa rahimakumullah, malam ini kita lanjutkan kajian kita masih dalam bab keutamaan zakat dan sedekah pada hadis nomor urut yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. La yaruddul qada'a illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-bir. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu dan bapak, bersabda, tidak ada yang bisa merubah qada illa doa, kecuali doa. Wala yazidu fil umri, tidak ada yang bisa menambah panjangnya umur, illal bir, kecuali kebaikan. Pertama, tidak ada yang bisa merubah qada kecuali doa. Ada 4 hal yang harus kita pahami, ibu dan bapak, sebelum kita uraikan apa makna hadis ini. Pertama, apa itu qada? Yang kedua, apa itu qadar? Lalu ada namanya takdir mubram, takdir muallaq, dan yang terakhir ada namanya takdir. Ibu dan bapak rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan seluruh urusan kehidupan manusia ini, bahkan seluruh makhluk, takdir kehidupan itu jauh hari sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah Ta'ala telah menetapkan takdir seluruh makhluk jauh hari sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Seberapa lama? Bi 50 alf sanah, 50.000 tahun sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Dalam hal mempercayai dan mengimani rukun-rukun iman, ibu dan bapak, rukun iman yang ke-6 adalah beriman kepada qada dan qadar, atau ada yang menyebut beriman kepada takdir Allah. Jadi ada namanya qada, ada namanya qadar. Apa bedanya qada dengan qadar? Nah, ini sini kita dudukkan dulu sebelum kita uraikan hadis ini. Ada namanya qada, ada namanya qadar. Apa bedanya qada dengan qadar? Segala takdir yang Allah tetapkan,
yang sifatnya itu masih dalam perencanaan Allah Ta'ala, masih jauh itu berada di alam azali, kehidupan alam semesta ini, Ibu dan Bapak rahimakumullah, maka di saat itulah ditetapkan segala qada dalam kehidupan manusia. Sedangkan qadar yang mana dia? Qadar itu, Ibu dan Bapak, adalah segala pelaksanaan qadanya Allah dalam kehidupan sehari-hari, namanya adalah qadar. Nah, ini agak pelan-pelan nyampaikan yang satu ini, Ibu dan Bapak, karena kalau tak pelan-pelan, tak paham, tak bisa diuraikan hadis tadi. Kita ulang balik. Jadi qada itu masih dalam bentuk perencanaan, sedangkan qadar dalam bentuk pelaksanaan. Kan nampak beda itu? Jadi qada dalam bentuk perencanaan, qadar dalam bentuk pelaksanaan. Nah, pertanyaannya, apakah perencanaan dengan pelaksanaan bisa berubah? Bisa apa tidak? Bisa. Kalau dia bisa berubah, maka disebut dalam istilah kajinya takdir atau takdir muallaq, takdir yang bisa berubah. Pertanyaan selanjutnya, adakah qada dan qadar itu tidak bisa berubah? Ada tak qada dan qadar itu tidak bisa berubah? Ada. Kalau dia tidak bisa berubah, namanya takdir mubram. Dan 4 itu kan Bapak Ibu? Jadi pertama adalah qada. Jadi qada ini segala takdir manusia yang diatur semenjak zaman azali, jauh sebelum manusia diciptakan, masih dalam bentuk rencana, namanya adalah qada. Kalau sudah dilaksanakan qada tadi, maka namanya adalah qadar. Kalau dia tidak bisa berubah, namanya mubram, takdir mubram. Kalau dia bisa berubah, namanya takdir muallaq. Gabungan qada dan qadar namanya takdir. Nah, sampai di situ Ibu dan Bapak kan paham itu ya? Sampai situ. Nah, baru kita masuk hadis nih. La yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah qada tadi, yang bisa merubah rencana tadi. Apa yang bisa merubah rencana itu? Illa du'a, kecuali doa. Jadi yang bisa merubah qada itu kan Allah Ta'ala. Kapan Allah Ta'ala mau merubah qada, ketetapan hidup untuk diri kita? Bila ada usulan. Usulan itu bahasa kerennya, bahasa agamanya doa. Maka oleh Allah Ta'ala disuruh kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Ibu dan Bapak, terkadang sesuatu yang sudah Allah qadakan, dengan adanya doa umat manusia, itu bisa menembus sesuatu yang tidak masuk akal sama sekali. Apa contohnya Ibu dan Bapak rahimakumullah? Nabi Ibrahim alaihissalam sampai usia 86 tahun tidak memiliki anak keturunan. Pertanyaannya, berhenti beliau berdoa? Tidak. Mengapa Nabi Ibrahim tak berhenti berdoa? Karena Nabi Ibrahim pun tahu yang bisa merubah qada ini hanya doa. Jadi tak masuk akal menurut dokter, tak masuk akal menurut tabib, tak masuk akal menurut logika, masuk akal menurut maunya Allah. Karena innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Padahal istri Nabi Ibrahim ini bukan perempuan biasa-biasa saja. Sarah itu perempuan yang sangat cantik. Bahkan tentang keindahan dunia ini,
Nama Sarah selalu dikait-kaitkan dengan Nabi Yusuf. Jadi perempuan yang cantik itu bernama Sarah, sedangkan laki-laki yang tampan itu bernama Yusuf. Jadi Sarah ini perempuan yang sangat cantik. Tapi secantik-cantiknya Sarah sampai usia 77 tahun tidak mendapatkan anak dan keturunan. Kan tak dapat kata kita tu, Pak. Pertanyaannya, apakah Sarah tak sehat? Sehat. Sarah sehat. Secara hitungan ilmu kesehatan, Sarah ini sehat. Tapi buktinya memang tak dapat keturunan. Tapi rupanya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sarah ini saking sudah pasrahnya ibu dan bapak, budak yang dia dapatkan hadiah daripada Raja Namrud itu, ibu dan bapak rahimakumullah, dibawa pulang ke rumah. Akhirnya diikhlaskannya suaminya menikahi perempuan gadis nih. Namanya adalah Hajar. Bernama Hajar. Apakah berhenti juga Nabi Ibrahim berdoa? Tidak juga. Sudah dua tempatnya. Tapi rupanya ibu dan bapak rahimakumullah, setelah menikah pula Nabi Ibrahim kepada Hajar, bukan pula anak Sarah yang pertama kali dapat, tapi justru Hajar. Hajar hamil, punya anak namanya Ismail alaihissalam. Barulah kemudian hamillah Sarah dalam usia 77 tahun. 77 ini sebanyak siapa kakak? Ada ibu-ibu yang 77? 77. Maka yang nenek-nenek saya ingatkan. Nenek-nenek saya ingatkan, bagi Allah itu mudah semuanya. Kalau Allah berkehendak mudah. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, lahirlah anak kedua Nabi Ibrahim dari rahimnya seorang perempuan usia 77 tahun. Namanya adalah Ishaq alaihissalam. Buah apa itu Pak Ustaz? Buah doa. Bapak Ibu tahu apa tidak? Nabi Muhammad ini suami keberapanya Sayyidah Khadijah? Suami ketiga. Itu jarang diungkap itu dalam sejarah itu. Menikah yang pertama Sayyidah Khadijah tak dapat anak. Menikah yang kedua tak juga dapat anak. Lalu menikah yang ketiga. Berapa umur Khadijah itu waktu menikah? 40 tahun. Langka sekarang ibu-ibu yang hamil usia 40 itu, Pak. Usia 40 itu baru menikah. Berapa anaknya Sayyidah Khadijah menikah dengan Rasulullah? Berapa orang? 6. Kalau kita umpamakan anak pertama dapat setahun setelah menikah, maka anak pertama itu didapat oleh Khadijah pada usia 41 tahun. Kalau masing-masing anak berjarak 3 tahun, maka usia 44 dapat anak yang kedua. Usia 47 dapat anak ketiga. Usia 50 dapat anak keempat. Usia 53 dapat anak kelima. Usia 56 baru dapat anak ke-6. Itu kalau kita hitung 3 tahun 3 tahun. Bagi Allah payah apa tidak? Tidak payah bagi Allah. Jadi kalau orang yang sudah usianya 86 dan 77 mudah bagi Allah untuk menghadirkan anak, apalagi mohon maaf ibu dan bapak yang punya anak baru 2 tahun menikah belum dapat keturunan.
maka jangan pernah berhenti berdoa. Karena doa ini bisa merubah qada. Yang bisa merubah ketentuan Allah sedari awal itu hanya qada, hanya doa. Bahkan kalau Allah berkehendak, jangankan perempuan yang tua, jangankan perempuan yang mandul, bahkan perempuan yang perutnya lebih daripada kata mandul, mohon maaf, mati perutnya. Bapak Ibu kalau membaca kisah tentang Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Yahya ini punya ibu. Ibunya itu menurut tabib perutnya mati, lebih daripada sekedar mandul. Mati perut ibunya Yahya alaihi salam itu. Tapi dengan doa Nabi siapa? Nabi Zakaria, seorang pria saleh. Rasulullah berdoa sampai kapanpun tak pernah berhenti berdoa. Rupanya salah satu keturunan Nabi Zakaria alaihissalam, dari perut yang mati ini lahirlah seorang anak. Lalu anak itu diberi namanya Yahya. Apa arti Yahya? Yahya itu artinya Pak, dihidupkan. Aslinya mati, tapi kemudian dihidupkan. Bagi Allah bisa apa tidak tuh? Jangankan yang dalam perut masih ada rahimnya bisa menghidupkan yang mati, yang mati dihidupkan balik pun juga menjadi mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Bisa itu? Bisa. Jadi doa ini Pak membuat sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, jangan katakan kepada Allah kita punya masalah yang besar. Jangan katakan kepada Allah kita punya masalah yang luar biasa, tapi katakan kepada masalah kita punya Allah yang maha besar. Jadi mesti dibalikkan itu. Kita ini kan selalu ibu dan bapak kalau mengadu, ya Allah hamba punya masalah begini, punya masalah begini, seolah-olah masalah kita ini yang besar. Allah hanya menjadi tempat dan pelampiasan curhat. Tapi kalau Allah itu kita yakini kebesarannya, kita akui keagungannya, kita yakini betapa dahsyatnya, kemahakuasaan dan luar biasa kudrah iradahnya, lalu kita akan berkata kepada masalah, engkau terlalu kecil karena aku punya Allah yang maha besar. Maka jangan takut, jangan gentar. La takhaf wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar, Allah beserta kita. Kalau kita simak masyarakat di Gaza itu ibu dan bapak, orang Gaza itu pernah ditawarkan oleh pemerintahan Arab untuk mau pindah dari Gaza itu. Diberi mereka negeri. Ini seperti usulan salah satu ustadz yang di YouTube. Hijrah saja kata dia. Kalau itu mau mereka, sekian puluh tahun yang lalu sudah mereka ambil. Ditawarkan mereka Pak negeri 4 kali lipat lebih luas daripada Gaza. Negerinya aman, disediakan seluruh kelengkapan keperluan hidup, mulai rumah sakit sampai pasar, seluruhnya disiapkan. Yang penting mau pindah. Apa kata mereka? Apalah maknanya kami kaya di luar, hidup kami senang di luar, bila masjid yang begitu Allah agungkan ini harus kami lepaskan kepada penjajah. Maka lebih baik kami mati di sini daripada kami harus melepaskan masjid yang suci ini. Masjid Al-Aqsa ini Pak dibangun berapa lama? Masjid Al-Aqsa ini dibangun kedua setelah Masjidil Haram. Jadi masjid kedua itu bukan Masjid Nabawi. Masjid kedua adalah Masjidil Aqsa.
Belum ada An-Nabawi, jauh hari sudah ada Masjid Al-Aqsa. Jarak pembangunan Masjidil Haram daripada Masjidil Aqsa hanya 40 tahun. Makanya ulama berbeda pendapat itu tentang siapa yang membangun Masjidil Aqsa itu. Sebahagian menyebut yang membangun Masjid Aqsa itu adalah malaikatnya Allah. Sebahagian lagi berpendapat Nabi Adam alaihi salam. Kita ni takut nih kalau kita mati ditanya sama Allah, ada saudara seimanmu meregang nyawa, kakinya putus, kepalanya putus, tubuhnya putus, apa yang sudah engkau lakukan? Rupanya tak tercatat kita berbuat apa-apa. Sanggup tak kita mati dalam keadaan seperti itu? Nah, makanya kita ni sedang mencari tambahan-tambahan untuk menunjukkan kesaksian kita di hadapan Allah. Paling tidak kalau kita mati, ada kata nak disebut ke Allah, hamba tak sanggup banyak ya Allah, tapi paling tidak 200.000 harta hamba sudah sampai ke Palestina. Yang diam-diam tak tentu arah tu, yang hanya mengkritik tu, orang kafir saja dibunuh di depan kita, tak boleh kita membiarkannya. Apalagi saudara seiman yang masih mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa yang membuat mereka itu kuat? Salah satunya Pak, apa kata pasukan-pasukan Hamas itu? Kalian tidak mesti datang menolong kami dengan senjata. Kalian boleh tidak mengirimkan kami makanan, tapi tolong doakan kami. Tidak disuruhnya kita ngapa-ngapa Pak Haji, cukup doakan kami. Padahal Pak, listriknya sudah diputus, airnya sudah diputus. Saya tadi malam tak tahan menggigil saya menengok ibu dan bapak. Pasukan-pasukan Hamas dan rakyat Palestina yang kena bom itu dijahit lukanya tanpa bius sama sekali. Mereka Pak tidak minta duit bapak, mereka tidak nyuruh bapak ke sana. Ini minta apa? Doa. Terus apakah kita tak mau mendoakan mereka? Saya himbau jamaah hari Ahad malam datang ke Masjid Raya Pasar Bawah. Isya di tempat. InsyaAllah setelah Isya ada 3 orang penceramah. Sekaligus kita memang melakukan penggalangan dana. Yang tak bisa melakukan penggalangan dana cukup berdoa saja. Berdoa. Kena doa itu ibu dan bapak. Bagi Allah mudah saja. Ini hari ini juga saya nonton Pak Ji. Hari ini saya nonton nih. Ada pelurunya itu yang ditembakkan oleh pasukan Hamas ini. Dia tak yakin kalau peluru itu akan menembuskan apa nama ini, drone, apa nama dia, air drone itu, penghalang peluru kendali jarak jauh nih, penghalang apa namanya nih, roket ini, roket saya terhalang. Ini peluru yang memang semacam bazooka itu Pak, ditembakkan dengan bazooka. Sedangkan roket saja dijinakkan mereka, apalagi cuman bazooka itu. Sebelum menembakkan bazooka itu mereka teriakkan Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditembakkan dia, apa yang terjadi? Jangankan drone itu, terjadi kebakaran yang teramat dahsyat di wilayah Israel itu. Itulah kekuatan doa ibu dan bapak. Jadi kalau kekuatan doa itu sampai sehebat itu, maka jangan pernah berhenti berdoa. Apalagi kalau cuma anak gadis belum menikah. Anak gadis belum menikah, anak gadis belum dapat jodoh, anak laki-laki tak mau patuh kepada awak, terus doakan. Karena yang bisa merubah qada itu hanyalah doa. Terus berdoa. Hassinu amwalakum bizzakati wadawu mardakum bis-shadaqah wa a'iddu lil bala'i ad-du'a.
Bentengi hartamu dengan zakat, obati penyakitmu dengan sedekah, hadapi malapetaka hidup dengan cara berdoa. Oh, banyak orang yang sirik hati kepada bapak, tidak mau bapak maju. Bapak punya lisan, punya kata, punya hati, punya doa. Maka dengan Allah itu perbaiki hubungan. Ada 3 silat. Dengan 3 silat ini baik 3 hubungan. Kata dasarnya silatun. Kalau ke Allah namanya salat. Kalau kepada Nabi namanya solawat. Kalau kepada manusia namanya silaturahim. Itu dasar katanya sama. Jadi kalau nak baik hubungan dengan Allah, baiki solat. Kalau nak baik hubungan dengan Nabi, maka baikkan solawat. Naikkan solawat, tambahkan solawat, banyakkan solawat. Kalau nak baik hubungan dengan manusia, maka tambahkan silaturahim. Tak ada lagi yang selain itu. Apalagi itulah kunci-kunci hidup nih. Tapi kalau kita menengok anak bermasalah, awak pun kemudian tak yakin Allah memberi, itu namanya putus asa. Orang beriman tu kalau sudah putus asa tu orang mati dalam hidupnya. Itu bangkai berjalan namanya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah. Ibu dan bapak, ayah bundaku rahimakumullah. Sambungan hadis. Wala yazidu fil umri illal bir. Tidak ada yang bisa menambah panjangnya umur kecuali kebaikan. Orang baik itu Pak, insya Allah umurnya bertambah. Cara umur bertambah itu macam mana Pak Ustaz? Pertama, bisa memang nominalnya bertambah. Kok bisa nominalnya bertambah? Bukankah kematian itu sudah Allah tetapkan? Kan tadi sudah kita kaji. Yang bisa merubah qada, doa. Kalau ada orang baik kepada bapak, apa yang selalu bapak doakan dia? 2 yang paling banyak. Semoga panjang umur, murah rezeki. Kan itu doa yang paling banyak. Semoga panjang umur dan mudah rezeki. Kalau bapak ibu sering mendengarkan kesaksian-kesaksian, keajaiban-keajaiban dari rumah sakit, itu boleh ditanya, itu banyak sekali. Saya termasuk yang sering. Ada kadang ibu itu sudah dinyatakan mati oleh dokter, jantungnya tak berdetak lagi, nafasnya sudah tidak ada lagi, tapi di saat itulah anaknya ini menggapai-gapai ibunya. Bagi Allah mudah tidak menghidupkan yang mati? Oh, mudah sekali Pak. Awak ini bukan berasal dari hidup, kita ini berasal dari mati. Makanya kan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kita ini dulunya mati. Jadi kita ini bukan idui. Jadi kalimat kana idui ka mati, itu masih dipertanyakan kalimat itu. Kita ini justru berasal dari mati ka idui. Jauh lebih tepat secara tauhid kana mati ka idui daripada kana idui ka mati. Kita lebih lama hidup atau lebih lama mati? Kalau yang hidup sekarang dibandingkan mati sebelumnya lebih lama mati. Tapi kalau hidup setelah ini jauh lebih lama hidup setelah ini. Kehidupan setelah ini khalidina fiha abada. Kita kekal di dalamnya selama-lamanya. Satu, cara Allah
menambah panjangnya umur, memang Allah tambah angkanya. Yang kedua, cara Allah menambah panjangnya umur kalau kita baik, Allah berkahi umurnya. Salah satu cara Allah memberkahi umur macam mana? Allah mudahkan segala urusan. Rasanya tak putus, Allah putuskan. Rasanya tak tembus, Allah tembuskan. Rasanya sulit, Allah lancarkan. Rasanya lama, Allah sebentarkan. Pokoknya hidupnya itu tahapan-tahapannya lancar semua. Itu petanda orang hidupnya berkah. Orang berurusan berbulan-bulan tak selesai, dia sekali telepon selesai. Itu petanda hidupnya berkah. Kapan orang bisa mau menolong kita untuk mempercepat urusan? Kalau kita baik ke orang. Kalau kita baik ke orang, insya Allah orang mau menolong kita. Tidak orang tu mau menolong kita, pasti Allah akan menghadirkan tentara-tentaranya untuk menolong kita. Saya tadi siang ibu dan bapak sebelum ke Bangkinang ketemu dengan beberapa orang kawan-kawan. Salah satunya anggota Polda Riau. Dia cerita, Pak Ustaz, saya waktu di Musdalifah nak ke Mina, Pak Ustaz, tak nampak oleh saya lagi jalan bagaimana nak cepat masuk. Kaki saya ini sudah rasa nak putus. Apa yang saya lakukan, Pak Ustaz? Saya ketemu dua orang jamaah, dua-duanya tua. Suami istri ini tua. Rupanya ada pula emaknya di samping tu. Bertigalah ketemu. Nenek ini sudah sangat tua. Untuk tegak saya dah payah. Udah selonjor aja dia. Saya angkat mereka ketiga-tiganya, Pak Ustaz. Saya bawa masuk mobil. Niat hati saya awalnya hanya menyelamatkan orang tua bertiga ini. Tapi apa yang terjadi? Rupanya saya disuruh masuk oleh orang ke dalam bus itu. Itu kejadian haji tahun 2013 itu. Nah, jadi ibu dan bapak, mudah bagi Allah. Kalau kita baik, mudah bagi Allah. Jadi kalau ada orang tak menolong kita, selagi bapak ibu berniat baik, maka pertolongan akan hadir. Bahkan min haitsu la yahtasib. Jadi tidak usah bapak ibu berkecil hati. Awaklah menolonginya Ustaz, tapi dia tidak menolong awak, tidak pandai berbalih budi. Kalau sudah berniat baik ni ibu dan bapak, maaf, macam melempar batu ke laut. Kalau sudah dilempar, jangan dicari juga lagi. Mampu kita mencarinya. Kemana nak dicari itu? Kalau dicari batu yang sudah dibuang ke laut, kemana nak dicari? Jadi kalau sudah berbuat baik itu lupakan. Tapi apakah Allah akan melupakan kebaikan kita? Banyak cara Allah menolong kita. Jadi jangan risau orang tak berterima kasih, tak pandai berterima kasih. Biasa itu dalam dunia persilatan ini, biasa. Ya Bang Haji ya. Biarlah yang tak baik dia kan. Allah itu kan maha menatap, maha mendengar, maha melihat. Semuanya akan berbuah pada masanya. Yang penting awak kau dalam hidui alif cie ba cie ta cie. Alif lurui ba bana ta tarui. Jadi kalaulah lurui bana tarui. Selebihnya biarlah itu milik Allah. Kalau kata Allah belum kita tertolong, tak akan ada yang bisa menolong. Kalau kata Allah saat ini tertolong, tidak ada yang bisa menghalangi pertolongannya kepada kita. Kuasa macam mana Pak Ustaz? Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Allah tak berikan kepada orang yang tak Allah kehendaki. Kayo Pak Ustaz macam tu juga. Kadang lebah kureh berangkat pagi pulang malam. Masuk tak kayo kata Allah? Tak juga kayo. Ada orang kadang-kadang mengenge golak ke golak piti banyak juga. Jadi itu semua rahasia Allah. Yang penting jalani hidup ini
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Itulah ibu dan bapak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah war ridha minal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.